Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan Renungan Harian 4M Sinode GKO, Kamis 29 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, sebab Engkau baik dan berlimpah kasih karunia. Ya Allah, tolonglah kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memahaminya dan menerimanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa memohon kepadamu, ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, nas Alkitab yang mau kita baca terambil dari kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema renungan kita yaitu anak perjanjian adalah ahli waris, usirlah anak budak itu. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan untuk memandu kita mempelajari, mendalami nas Alkitab bacaan kita. Yang pertama, apa faktor penyebab pengusiran Hagar, hamba perempuan beserta anaknya itu? 2. Mengapa anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris? 3. Siapakah Sarah di saat kekinian kita? 4. Siapakah Hagar di saat kekinian kita? 5. Apa pesan firman Allah ini bagi kita? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, faktor penyebab pengusiran Hagar beserta anaknya itu adalah Alkitab mencatat bahwa Hagar ini adalah hambanya Sarah. Dia seorang perempuan Mesir. Hukum yang berlaku pada zaman itu membolehkan seorang budak atau hamba memberi keturunan pada tuannya. Sarah merasa tersakiti oleh banyak faktor. Dia berusaha keluar dari pandangan sosial yang negatif akan dirinya. Pada saat itu, dia mandul. Dia juga tersakiti oleh kelakuan Hagar saat mengandung. Hagar pada saat mengandung, ia memandang rendah Sarah sebagai tuannya. Status Hagar dari budak, dalam pikiran Hagar, ia pasti sama dengan Sarah, yaitu sama-sama istri Abraham. Selain itu, rupanya Abraham sendiri agak berbeda sikapnya terhadap Sarah. Abraham mulai kurang adil memperlakukan Sarah. Sikap Abraham ini menguatkan sikap buruk Hagar terhadap Sarah. Kali ini dalam bacaan kita merupakan puncak dari kondisi hati Sarah yang sangat tersakiti. Ketika melihat perlakuan buruk Ismail kepada Ishak, anaknya yang berusia 2 atau 3 tahun saat disapi. Ismail saat itu diperkirakan usianya antara 14 sampai 15 tahun. Dalam bacaan ini Ismail sedang bermain. Itu diartikan Ismail sedang mengolok-olok Ishak, sedang menghina Ishak, sedang menganiaya Ishak. Paulus menafsirkan hal itu di dalam kitab Galatia bahwa Ismail menganiaya Ishak. Itulah puncak kondisi hati Sarah yang tersakiti, dan ia meminta Abraham
untuk mengusir Hagar beserta anaknya itu. Yang kedua, anak hamba itu tidak menjadi ahli waris. Mengapa? Yang pertama, tentu itu bukan rancangan Tuhan bagi Abraham dan Sarah. Karena Tuhan berjanji yang akan menjadi ahli waris adalah anak kandung dari Abraham dengan Sarah. Dan itu menjadi anak perjanjian. Paulus mengatakan Ishak anak perjanjian, sedangkan Ismail anak daging. Yang kedua, tentu Sarah sendiri tidak mau rumahnya, kekayaannya yang banyak yang dia dapatkan bersama Abraham dan kemasyhuran Abraham dengan Sarah jatuh ke tangan Ismail, anak budak itu. Menurut peraturan hukum saat itu, Ismail mempunyai hak atas warisan, tapi Sarah mau hanya Ishak satu-satunya menjadi ahli waris dari semua kekayaan yang mereka miliki. Pengusiran ini pada zaman itu pun ada hukumnya yang mengatur bahwa anak dari seorang hamba dapat melepaskan hak warisannya dengan kebebasan sebagai gantinya. Jadi, usirlah hamba perempuan itu dengan anaknya, bermakna bahwa Sarah dan Abraham memaksa Hagar dan anaknya pergi dengan kebebasan. Hagar bukan lagi budak secara status, ia bukan siapa-siapa lagi bagi Sarah dan Abraham. Ia perempuan yang bebas menentukan hidupnya dengan anaknya. Yang ketiga, siapa Sarah di saat kekinian kita? Sarah di saat kekinian kita adalah orang yang merasakan kepahitan karena tersakiti. Orang-orang yang tersakiti untuk mengalami kebebasan hati dapat bereaksi keras terhadap orang lain. Sarah masa kini adalah orang-orang yang punya posisi istimewa, tetapi hidup dalam pergumulan tersakiti. Sarah sebagai nyonya punya posisi yang istimewa, tetapi terbelenggu oleh pandangan sosial negatif akan dirinya. Hagar di saat kekinian kita adalah orang-orang yang tersakiti juga. Orang-orang yang kebingungan akan status hidupnya. Hagar dan anaknya berjuang akan status dan haknya. Hagar dan anaknya bereaksi menghina, mengolok, menganiaya Ishak untuk mendapat hak sebagai ahli waris. Hagar dan anaknya dalam masa kekinian kita adalah orang-orang yang berjuang untuk mendapat kebebasan hak hidup. Yang terakhir, apa pesan rohani, pesan firman Allah bagi kita hari ini? Pesan rohani bagi kita adalah, sebagai Sarah, mari kita gunakan posisi kita untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang. Kita menggunakan posisi kita dengan bijaksana untuk mengurangi, mencegah bertambahnya korban-korban. Jangan tergesa-gesa mengambil tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kita minta hikmat, kita minta hati yang bijaksana dari Tuhan untuk melakukan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kita gunakan hak istimewa kita untuk melakukan kebaikan yang memuliakan Allah. Sebagai Hagar, meski tersakiti, tetapi ada saatnya kita mengalami kebebasan
kita mengalami jalan keluar dari keadaan pahit itu. Tuhan punya cara dan waktu untuk menolong dan menggenapi janjinya. Dari kisah ini, jika Tuhan punya rancangan untuk kita, tentu tak satu pun orang lain merebut itu baginya. Bahkan Tuhan pun tidak akan menggantikan orang lain untuk menerima, mengalami rancangan janji yang sudah ditetapkannya untuk kita. Percayalah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, mampukan kami hidup seturut karakter-Mu dalam bersikap, mengambil keputusan pilihan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak merugikan orang lain. Dan ketika kami tersakiti, kami percaya bahwa jalan keluar ada di dalam Tuhan. Berkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati anak-anak kami juga dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon doa ini. Kasih dan anugerah serta hikmat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Shalom. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita dimanapun. Tuhan memberkati kita.